Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa bersama Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Puji nama Tuhan, bersyukur hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala pujian syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Untuk segala kemurahan-Mu kami boleh ada sampai detik hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami firman-Mu. Firman-Mu yang datang menguatkan kami, memberi kami sukacita pengharapan dalam kami mengiring akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya rindu berbagi firman bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16. Yesaya 49 ayat yang ke-16, saya memberi judul Dalam Tangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan kita selalu merasa ketenangan, kita selalu merasa damai, kita selalu merasa sukacita. Sebab di dalam tangan Tuhan kita terlindung dari apapun. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita baca firman Tuhan. Yesaya pasal 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Firman Tuhan yang sangat indah datang kepada kita hari ini. Allah seperti menjadikan kita sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Allah menjadikan kita sesuatu yang spesial ketika kita ditulis dan dilukiskan di tangannya. Betapa indahnya kita dalam pemandangan Allah. Kalau kita belajar firman Tuhan yang melatar belakangi ayat ini, di saat Israel merasa bahwa Allah sepertinya telah meninggalkan mereka. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan kami, Tuhan telah melupakan kami. Nah, ayat-ayat ini menceritakan bagaimana Israel dalam pembuangan. Ayat-ayat ini dibuktikan ketika mereka merasa sepertinya Tuhan tidak menolong lagi. Seperti Tuhan telah melupakan mereka. Ketika mereka tertawan, mereka merasa mereka itu betul-betul tidak lagi dalam pemandangan Allah. Oleh sebab itu, ayat ini datang kepada mereka untuk memberi penghiburan, untuk memberi pengharapan kepada mereka yang tertawan saat itu. Pembuangan bagi Israel adalah suatu penghukuman yang diberikan oleh Allah. Tapi bukan penghukuman yang selamanya. Karena dalam waktu tertentu firman ini datang kepada mereka bahwa mereka akan dipulihkan kembali. Maka keadaan mereka yang tertawan itu akan dirubah kembali, akan direstorasi kembali. Maka janji firman Tuhan datang kepada mereka untuk menguatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Ini merupakan didikan keras Tuhan bagi mereka, agar mereka sadar bagaimana harus hidup benar, bagaimana harus hidup menurut kebenarannya Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat ini mari kita belajar. Kita ada dalam tangan Tuhan. Suatu lukisan yang indah digambarkan di tangan Allah sendiri. Betapa Allah sangat mengasihani umatnya. Oleh sebab itu, ketahuilah yang pertama bahwa Allah memperhatikan kita. Perhatian Allah selalu ada bagi kita. Mungkin terkadang kita tidak memperhatikan Tuhan, tidak memperhatikan hubungan mesbah dengan Tuhan. Tapi Tuhan setiap detik, setiap waktu, setiap hari, setiap keadaan dan keadaan apapun, Dia memperhatikan kehidupan kita. Keluaran 3 ayat 7 saudara, saya bacakan bagi saudara. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengera-pengera mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Firman Tuhan datang pada saat mereka, Israel pernah ada di tanah perbudakan. Tuhan berkata, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab Tuhan memperhatikan kesengsaraan mereka. Oleh sebab itu saya mau berkata bagi saya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, percayalah Allah memperhatikan kehidupan kita. Allah melihat apa yang kita alami. Tidak ada alasan untuk kita berkata, Tuhan Engkau melupakan kami. Karena terkadang kitalah yang melupakan Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Allah memperhatikan kita. Selanjutnya kita harus mengerti dan percaya bahwa Allah selalu mengingat perbuatan tangannya.
Allah selalu melihat apa yang dilakukannya kepada kita. Sebagaimana kita digambarkan di tangannya Allah, dilukis di tangannya Allah. Dan saya mau berkata, kalau lukisan itu melekat di tangan Allah, ketika Allah melihat tangannya, yang dia lihat siapa? Saya dan saudara. Yang dia lihat siapa? Kehidupan Bapak Ibu, saya dan saudara. Yang dia lihat siapa? Anak-anaknya. Yang dia lihat siapa? Umat-umatnya. Oleh sebab itu saya mau berkata bagi Bapak, Ibu, dan saudara, jangan pernah khawatir, sebab Allah mengingat perbuatan tangannya. Di tangan Allah ada gambar-gambar kehidupan kita. Di tangan Allah ada gambar-gambar perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir, dalam tangan Allah kita dijamin oleh Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu boleh ingat kembali ketika Adam dan Hawa dibentuk dengan tangan Allah, dan tangan Allah yang menuntun mereka. Tetapi karena kebobrokan mereka, ketika mereka terpengaruh oleh dosa, oleh iblis, maka jatuhlah mereka. Ingat kembali saudara, ada janji-janji Allah bagi Abraham. Dan janji itu terus Tuhan kerjakan bagi dia. Oleh sebab itu orang yang dalam tangan Allah, mereka akan menikmati janji-janji Allah, asalkan mereka tidak keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah sebenarnya mengasihi kita, sehingga Allah buat kita dengan tangannya. Allah melukiskan kita dengan tangannya. Sehingga kalau saudara memperhatikan, Allah memberi Yesus tergantung di salib. Tangannya berlubang paku untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu, di tangan Allah kita selalu ada. Allah selalu mengingat perbuatan tangannya. Hal yang terakhir saudara, di tangan Allah, Allah menggenggam kita seutuhnya, tidak setengah-setengah. Artinya, kalau kita dalam genggaman tangan Allah, kemana tangan Allah pergi, di situ kita berada. Oleh sebab itu saya mau berkata, jangan pernah takut akan perjalanan hidupmu. Sesungguhnya kita dalam tangan Allah, dalam genggaman Allah yang kuat itu. Mungkin kita dapat melepaskan diri dari Allah, tapi Allah selalu menggenggam kita dengan kekuatan tangannya. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah menggenggam kita setiap waktu. Oleh sebab itu, berpegang teguh kepada Dia. Tetaplah dalam tangan Allah. Allah tidak pernah berkhianat akan janjinya. Allah tidak pernah berdusta akan janjinya. Sekali Dia berjanji, Dia akan menepatinya. Hari ini engkau mungkin berkata, Tuhan, sepertinya Tuhan aku dalam kesengsaraan, sepertinya aku dalam penderitaan, sepertinya aku dalam kesesakan. Apakah Tuhan melupakan aku? Apakah Tuhan tidak menolong aku? Saya mau berkata bagi saudara, firman Tuhan datang, dalam tangan Tuhan engkau sementara ada dalam tangannya, engkau sementara dalam genggamannya. Asal engkau percaya, Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Jangan pernah terpengaruh dengan keadaan hati. Jangan pernah terpengaruh dengan situasi. Tapi ingat bahwa Allah mengingat kita. Allah memandang kita dalam tangannya. Betapa berharga Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Mahanaim dilukiskan dalam tangan Allah. Lukisan di dinding boleh indah saudara, tapi tidak berarti. Tapi lukisan dalam tangan Allah, ketika Allah memandang lukisan itu, ada saya dan saudara. Sebagai penutup saya beri satu ayat saudara. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Tangan siapa yang memberi kemenangan bagi saya dan saudara? Hanya tangan Tuhan. Tetaplah percaya, dalam genggaman tangan Tuhan kita selalu menikmati pertolongan. Keadaan boleh terjadi, keadaan boleh membuat kita terhimpit, keadaan boleh sukar, tapi orang-orang yang dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Dia. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, renungkanlah bahwa kita ada dalam tangannya yang ajaib. Bukan tangan manusia, tapi tangan Allah yang dahsyat. Sehingga Tuhan selalu mengingat kita, setiap anak-anak Tuhan satu persatu. Jelas Tuhan tahu. Bahkan ketahuilah saudaraku, bahwa setiap kali kita ini memiliki tempat terbaik dalam hatinya. Tuhan mengenang kita. Tuhan tahu dan Tuhan mengenal kita satu persatu. Percayalah, dalam tangannya kita akan memperoleh pengharapan setiap waktu. Apa yang mau dikhawatirkan?
Israel pernah tertawan, tapi firman Tuhan datang kepada mereka. Masakan seorang ibu akan melupakan anaknya? Di ayat-ayat sebelumnya mencatat seperti itu. Ini berbicara hubungan batin. Betapa Allah menggambarkan kasih-Nya bagi saya dan saudara. Hari ini bangkitkan imanmu, bangkitkan kepercayaanmu bahwa ada tangan Tuhan yang memegang saya dan saudara dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Asalkan kita tetap di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan. Mari tutup matamu, kita berdoa. Bapa Sorgawi, hari-hari ini kami ditakuti oleh keadaan dan situasi. Tapi kami mau angkat iman percaya kami kepada Engkau. Bahwa setiap anak-anak Tuhan ada dalam tangan-Mu yang ajaib. Dunia tidak bisa menjamin kami, tapi kami tahu dalam tangan Tuhan semua janji-janji firman-Mu akan digenapi bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan berserah kepadamu. Jadilah pada kami sesuai kehendak-Mu. Sebab kami yakin dalam tangan Allah kami selalu menikmati hal-hal yang ajaib dan dahsyat. Teruslah Tuhan berkarya bagi kami. Beri kami pengharapan di dalam Engkau. Beri kami sukacita di dalam Engkau. Bahwa Allah ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu bagi kami semua. Meteraikan firman-Mu sehingga menjadi kekuatan bagi kami. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy to be in the truth.